Saya Elvero, pria yang bertanggung jawab penuh dengan Hawa Az-Zahra. Katakan saja ada apa? Tanya Elvero dingin. Apa Anda ini suami pasien? Dokter itu bertanya dengan senyum tersungging di bibirnya, tapi Elvero tentu saja dengan cepat menggelengkan kepala karena tidak mungkin mengakui orang yang ditabraknya menjadi korban sebagai istrinya. Dia hanya pelaku yang menabrak Mbak Hawa. Dokter, bagaimana kondisi Mbak Hawa sekarang? Tanya Ibu Roro yang sudah tak sabar ingin mengetahui bagaimana keadaan tetangganya. Semuanya tenang saja, pasien tidak mengalami luka yang berat ataupun luka bagian dalam. Hanya saja dia sangat shock dan sekarang masih belum sadarkan diri, tapi kemungkinan besar pasien belum boleh pulang hari ini mengingat kepalanya terbentur dan juga mendapatkan jahitan di dekat batang lehernya. Terang dokter itu bijak. Tentu saja Hawa mengalami robek di dekat leher setelah perempuan itu terjatuh dan juga terkena hantaman sesuatu yang belum diketahui entah karena benda apa. Mungkinkah akibat kursi rodanya sendiri ataukah ada batu runcing di sekitar jalan? Alhamdulillah. Puji Ibu Roro dan Pak Budi bersamaan, begitu kupun dengan Elvero yang terlihat menghela nafas lega. Elvero bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi sang nenek yang selama ini sudah membesarkannya dengan penuh cinta. Apalagi neneknya saat ini sudah sering sakit-sakitan dan lelaki itu tak akan sanggup membuat beban tambahan di dalam kepala wanita tua yang teramat sangat disayanginya. Tolong pindahkan pasien ke ruang inap VVIP ya dok. Saya akan langsung ke bagian administrasi untuk mengurus segalanya setelah pasien dipindahkan. Elvero tentu saja mengerti apa yang harus dilakukannya sekarang. Apalagi dirinya adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa perempuan bernama Hawa. Silakan. Jawab dokter berbarengan tak lama setelah itu berangkat Hawa melewati mereka yang didorong oleh dua orang suster laki-laki dan perempuan. Kedua bola mata Elvero tentu saja terbelalak melihat penutup kepala wanita yang tadi ditabraknya ternyata sudah hilang entah kemana. Elvero tiba-tiba saja membuka jas yang ia kenakan. Berjalan dengan sedikit berlari, lalu menutupkan jas yang ia miliki ke bagian kepala bawah, dan itu tentu saja membuat dua perawat menghentikan laju berangkar yang mereka dorong. Pak Budi dan Ibu Roro pun sedikit kaget melihat aksi Elvero seperti seorang suami yang tidak rela melihat orang lain memperhatikan aurat istrinya. Pak RT itu tadi pria yang namanya Elvero bukan siapa-siapanya Mbak Hawa kan? Pak Budi tentu saja juga merasa ikut bingung melihat tingkah orang yang menabrak Hawa tiba-tiba saja seperti seorang suami posesif pada istrinya. Mana mungkinlah Bu Roro, Nagas menjelas-jelas ngomong kalau Mbak Hawa itu baru meminta cerai pada suaminya karena suaminya menikah lagi. Jadi nggak mungkinlah suaminya datang terus tiba-tiba sengaja menabrak istrinya. Udah kayak di film-film aja mau menghilangkan fakta tentang istri pertama. Pak Budi ikut mempercepat langkah kakinya supaya mengejar Elvero yang berlebih dahulu mengikuti perawat yang membawa Hawa. Amit-amit deh kalau saya jadi Mbak Hawa, bakal saya bejek-bejek tuh pelakor yang dia jadi istri mudanya suami saya. Kalau perlu saya fitness lehernya. Sungut Ibu Roro yang baru mengetahui tentang siapa Hawa Az-Zahra sebenarnya. Kasihan juga ya Pak RT, saya juga dengar dari ibu-ibu di kompleks. Katanya Mbak Hawa itu diselamatin sama dokter Gasman, bahkan selama dirawat di rumah sakit karena kecelakaan juga, keluarga suaminya sama sekali nggak pernah menjenguk ke sana. Kok ada ya suami brengsek macam begitu? Udah bagus Mbak Hawa minta cerai, walaupun dia cuma di atas kursi roda. Rezeki kan pasti ada aja nanti dikasih sama Tuhan. Ibu Roro sepertinya ikutan kesal mendengar cerita tentang kisah hidup Hawa. Dokter Rian yang masih tersambung dengan panggilan telepon bersama Pak Budi. Tentu saja langsung merasa panik, hingga lelaki itu menyuruh asisten prakteknya menyetop jumlah pasien hari ini karena dia harus segera pergi melihat keadaan Hawa, agar rasa khawatirnya segera reda dan tidak menjadi pikiran terus-menerus. Lelaki yang memakai jas berwarna putih tersebut memasang headset kabel ke telinga agar tetap bisa mendengarkan percakapan Ibu Roro dengan Pak Budi. Sepertinya ketua RT itu belum menyadari kalau mereka masih tersambung sejak tadi gara-gara pintu ruang UGD terbuka sama dokter. Maaf Ibu sama Bapak, saya akan menjaga Mbak Hawa di sini dan saya akan bertanggung jawab sampai dia sembuh. Jadi silakan kalian pulang.
Elfro terdengar begitu datar bahkan tanpa ada senyum ataupun ucapan terima kasih keluar dari bibirnya. Membuat Ibu Roro dan juga Pak RT menjadi ragu meninggalkan Hawa sendirian bersama orang asing yang belum dikenalnya. Enak aja nyuruh-nyuruh pulang. Kamu ini beneran orang yang nabrak Hawa tadi kan, bukan mantan suaminya yang tukang selingkuh itu? Cacar Pak Budi dengan tatapan penuh curiga. Elfro terlihat menghela napas. Dia bingung karena memang tidak mengetahui siapa Hawa yang sebenarnya. Laki-laki itu tentu saja bisa mengerti kalau sedang berhadapan dengan ketua RT saat ini. Anda Pak RT di lingkungan Mbak Hawa, kan? Tanya Elfro yang langsung diangguki sama Pak Budi. Ini kartu nama saya. Elfro menyerahkan selembar kartu nama ke arah Pak Budi karena memang Ibu Roro sebelumnya sudah diberikan sama Elfro ketika dirinya sebelum berangkat membawa Hawa ke rumah sakit. Elfro Alfarizi, komplek perumahan elit Jalan Durian Merah. Pak Budi menatap Elfro sekali lagi untuk memastikan jika lelaki itu bukanlah seorang penipu ataupun penjahat. Bapak nggak mung. Elfro belum selesai bicara saat seseorang tiba-tiba saja datang ke ruangan Hawa tanpa mengetuk pintu dan langsung menerobos masuk. Selamat siang. Tiba-tiba saja seorang lelaki yang mengenakan pakaian formal datang menghampiri Elfro. Maaf bos, saya terlambat. Ini baju ganti untuk Anda juga untuk Mbak Hawa. Kata lelaki itu menyerahkan 2 paper bag ke arah pria bernama Elfro Walfarizi. Kamu urus dulu administrasinya ke depan, setelah itu baru kembali ke sini. Titah Elfro masih memperlihatkan wajah datar seperti tadi. Baik, bos. Lelaki berpakaian formal itu menoleh pada Ibu Roro dan juga Pak Budi diiringi anggukan kepala seolah dia minta permisi untuk kembali pergi. Sementara itu di tempat yang berbeda, Dr. Rian bergegas mengendarai mobil ke rumah sakit swasta Cakrawala yang berada sekitar 25 menit dari rumah sakit tempatnya dinas. Rian Gasman pun segera keluar dari mobil begitu cepat setelah baru saja pedal rem diinjaknya. Setelah sampai di pelataran parkir rumah sakit Cakrawala, lelaki itu terlihat berlari ke arah labi rumah sakit dan bertanya pada pegawai resepsionis tentang di mana ruang inap pasien atas nama Hawa Azahra. Pasien bernama Hawa Azahra baru saja dipindahkan ke ruang inap, dok. Apakah pasien itu saudaranya dokter? Tanya pegawai resepsionis itu yang mengenal jika lelaki bertanya padanya adalah salah seorang dokter ahli tulang. Sebab sang dokter juga memiliki kegiatan praktek di rumah sakit Cakrawala 2 kali dalam sepekan. Dia teman saya, jadi di ruangan mana Hawa sekarang? Ulang dokter itu yang terlihat sangat tidak sabar. Padahal sang pegawai sedang mencari data pasien yang baru saja masuk. Baru saja anggota keluarga Ibu Hawa Azahra menempatkan beliau di ruang VVIP Mawar 3. Dr. Rian Gasman langsung pergi meninggalkan pegawai itu tanpa mengucapkan terima kasih. Membuat sang pegawai hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu meyakini jika perempuan yang sedang dirawat saat ini merupakan orang spesial dalam hidup sang dokter, karena wajah Rian ketika bertanya terlihat sangat panik sekali. Seolah-olah merasa takut terjadi hal buruk pada perempuan itu. Namun, ketika Rian sudah mencapai pintu ruang VVIP Mawar 3 tempat Hawa dirawat, langkah kakinya langsung terhenti saat mendengarkan kalimat yang terucap dari orang yang sangat dikenalnya. Rahasiakan kejadian ini dari nenek dan juga kakak saya. Baik bos, apalagi yang harus saya lakukan? Tanya Tommy asisten pribadi Elfro. Cari tahu identitas Hawa Azahra sampai ke akar-akarnya. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan pada pria tukang selingkuh itu, kan? Dek, tubuh Dr. Rian Gasman langsung lemas saat menyadari siapa sosok yang ada di dalam ruangan Hawa saat ini. Bab 9, seorang kurir ekspedisi. Kamu jangan lupa bawakan saya seragam kurir ekspedisi satu lagi untuk ganti. Ingat semua ini rahasia karena kakak selalu saja ikut campur urusan perjodohan. Saya tak ingin wanita lumpuh ini juga ikut memanfaatkan keluarga Alfarizi. Zaman sekarang terlalu banyak trik yang digunakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Elfro menoleh ke atas ranjang di mana Hawa masih terpejam.
Di dalam hati lelaki itu masih meragukan apakah Hawa benar-benar wanita lumpuh ataukah hanya sekedar berpura-pura sebagai orang lumpuh demi bertahan hidup. Elfro memang securiga itu pada setiap makhluk bernama wanita. Baik bos, segera saya lakukan semua sesuai perintah. Tommy sebenarnya ingin tertawa melihat seorang CEO arogan malah dengan sengaja mengenakan pakaian seragam kurir berwarna biru tua. Entah apa maksud atasannya ini berpura-pura menjadi seorang kurir hanya di depan perempuan lumpuh yang cacat. Bahkan hanya bisa duduk di atas kursi roda. Dan parahnya sekarang kursi roda itu sama sekali belum ada gantinya karena Elfro tidak menyuruh Tommy membelikannya. Oh ya, bos, bagaimana dengan kursi rodanya yang sudah hancur? Apakah saya juga harus langsung membelinya? Biarkan saja dulu. Jangan sampai dia curiga kalau saya punya segalanya dan membuat semuanya jadi mudah. Saya ingin melihat apakah wanita ini memaksa minta kursi rodanya lagi, ataukah bisa bersabar memahami kesulitan saya sebagai seorang kurir. Elfro ternyata punya rencana lain, entah apa tujuannya. Elfro sebenarnya punya motif apa mengenakan baju kurir seperti itu di depan Hawa. Dasar bocah aneh, Hawa itu kan bukan perempuan yang pernah dijodohkan sama kakaknya. Tapi kenapa harus berpura-pura jadi kurir di depan Hawa? Benar-benar sangat mencurigakan. Pikir Rian yang masih setia menguping pembicaraan antara Tommy bersama Elfro. Asisten pribadi itu berpamitan lalu pergi sesuai perintah atasannya. Berjalan tanpa melihat ke kiri maupun kanan hingga tidak menyadari kehadiran Dr. Rian Gasman yang sejati sudah menguping pembicaraan mereka. Dokter itu merasa bersyukur karena ternyata asisten Alfao tidak menyadari kehadirannya yang berdiri di dekat tembok. Hawa mengerang tetapi matanya masih terpejam hingga suaranya terdengar sampai keluar. Rian langsung ingin masuk segera tetapi semua itu tak mungkin dilakukannya. Apa Hawa sudah sadar? Batin Rian hanya mampu mengintip karena tidak ingin bertemu langsung dengan lelaki dingin bernama Elfro yang memiliki sifat temperamental sangat buruk. Elfro merupakan CEO perusahaan besar yang bergerak di bidang fashion. Rian tidak ingin bersinggungan dengan Elfro, makanya lelaki itu hanya akan masuk ke ruangan Hawa apabila lelaki itu tak ada. Bukannya tak berani menghadapi si wajah dingin, tapi Rian hanya tak ingin berdebat, apalagi sampai bertengkar dengan adik dari sahabatnya itu. Sementara mereka masih memiliki hubungan yang sangat kuat. Hawa kembali mengerang, jari jemarinya mulai bergerak, lalu meraih bagian kepala dekat pelipis yang terluka walau sudah diperban. Untunglah bagian itu tertutup apabila sang gadis mengenakan hijab, jadi tidak memperburuk wajahnya yang cantik. Hanya mengenakan kain penutup kepala sejenis songkok, jadi leher gadis itu masih bisa terekspos dengan jelas dalam keadaan darurat seperti ini. Apalagi tak ada keluarga yang mengingatkan ataupun yang mendampingi sang gadis. Saya di mana? Tanya Hawa yang menoleh pada lelaki tak dikenal mengenakan seragam ekspedisi yang jelas-jelas tertera di bajunya. Di rumah sakit. Jawab Elfro singkat dengan wajah datar tak bersahabat. Kamu siapa? Elfro. Jawab lelaki itu malah semakin singkat hanya dengan satu kata saja. Hawa terlihat semakin frustasi menghadapi situasi di hadapannya saat ini. Ditambah lagi dengan keberadaan lelaki tak dikenal bernama Elfro. Jawabannya terlalu singkat seperti anak SD yang sedang diberikan pertanyaan oleh gurunya. Haf. Boleh tahu detailnya? Kenapa kita bisa berada di ruangan yang sama? Hawa mencari kalimat lain yang mungkin bisa dijawab lelaki itu dengan lebih sempurna. Saya menabrak dan membawamu ke rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab. Apa ada pertanyaan lain? Elfro melangkah lalu duduk di kursi penunggu yang ada dekat berangkar pasien seolah tanpa dosa. Ya Allah, kenapa aku harus berakhir di rumah sakit lagi, ditabrak sama orang aneh seperti dia? Hawa membatin dalam hati sambil memejamkan kedua matanya. Kalau gitu, makasih udah mau tanggung jawab. Ucap Hawa kala perempuan itu kembali membuka matanya. Saya janji gak akan lari dan tanggung jawab sampai kamu sembuh. Sekarang kamu sudah melihat wajah saya, kan? Mengarahkan telunjuk pada batang hidungnya sendiri, Elfro pun mulai berdiri. Hawa memberikan anggukan,
melihat lelaki yang telah menabraknya itu sedang menatap pada jam di pergelangan tangannya. Hawa hanya bisa menebak kalau pria itu mungkin harus bekerja karena telah menghabiskan waktu mengantarkannya ke rumah sakit. Saya harus melunasi semua biaya rumah sakitmu, dan saya minta maaf belum bisa memberikan kursi roda untukmu, tapi saya janji akan bertanggung jawab penuh padamu. Sambungnya berbicara dengan tatapan tak terbaca. Saya akan datang lagi ke sini sore hari setelah pulang kerja, tapi saya akan menyuruh suster untuk menjagamu di sini. Elfrow lagi-lagi menunda kepergiannya, menjelaskan detail apa yang ingin ia lakukan. Padahal jelas-jelas dirinya hanyalah berbohong semata untuk mengelabui si perempuan agar tak mengetahui identitasnya. Silakan kalau memang mau kerja. Terima kasih karena sudah mau bertanggung jawab mengantarkan saya ke rumah sakit. Elfrow menganggukkan kepala lalu membalikkan tubuh hendak pergi meninggalkan ruangan Hawa. Tapi langkahnya terhenti saat Hawa mengeluarkan tanya. Maaf, apakah waktu kamu saat mengantar ke rumah sakit ada melihat dompet saya? Elfrow ingat betul jika dompet dan juga ponsel milik perempuan ini ada di dalam tas kecil yang tadi masih melekat diselempangkan di bahu sang gadis dengan beberapa barang belanjaan lain di atas pangkuannya. Tapi semua itu berada di tangan Tommy. Kalau begitu saya akan mencarikan dompet dan juga ponselmu, karena tadi saya tidak sendiri tapi bersama seorang teman. Berdoa saja kalau dompet itu memang terselamatkan. Elfrow semakin menambah deretan kebohongannya. Elfrow berniat akan menghancurkan ponsel itu karena teringat kalau Tommy mengatakan jika handphone milik si gadis cacat itu hanyalah Android keluaran lama, plus dompet kecil seperti kantong plastik tak berharga. Astagfirullah, apa yang ingin dilakukan Elfrow sama Hawa? Kenapa dia harus pura-pura menjadi seorang kurir ekspedisi segala? Aku sangat yakin kalau Alia pasti tak mengetahui kelakuan adiknya. Dokter Ryan kembali berbicara di dalam hati mendengar kelakuan Elfrow yang tidak biasanya. Selama ini, Elfrow terkenal sangat arogan tak pernah bisa menghargai orang lain. Kecuali hanya baik pada nenek dan kakak perempuannya saja yang tak lain seorang dokter juga bernama Alia Alfarisi. Wanita itu salah seorang dokter umum yang bekerja di rumah sakit bersama Ryan, tapi apa yang dilihat Ryan sekarang ini sangatlah berbeda. Elfrow jelas-jelas dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang kurir ekspedisi barang. Setelah memastikan Elfrow tidak lagi terlihat, Ryan barulah masuk ke dalam ruang inap Hawa Azahra setelah beberapa kali mengetuk pintu. Hai, kenapa kamu masuk ke rumah sakit lagi? Untung tadi Pak Budi menelponku dan mengatakan kalau kamu mengalami kecelakaan, makanya aku buru-buru datang ke sini. Ujar Ryan yang tak ingin menyinggung tentang siapa Elfrow Alfarisi karena tidak ingin memiliki masalah dengan bocah yang dianggapnya terlalu arogan untuk dihadapi. Sepertinya udah takdirku, dokter. Makasih banyak karena dokter selalu saja datang membantuku. Hawa mengulum senyum dengan sedikit meringis karena merasakan nyeri pada pelipisnya. Apa kamu sendirian? Ryan juga ikut pura-pura baru datang. Padahal dia sudah mengetahui jika ada pria tampan arogan ahli waris Alfarisi yang sebelumnya menemani Hawa. Tadi orang yang menabrakku ada di sini. Namanya Elfrow, tapi dia harus kembali bekerja dan akan kembali sore nanti. Hawa menjelaskan tanpa diminta. Sepertinya gadis itu punya kesan yang semakin bisa membuat Ryan menjadi kagum, menerangkan kejadian yang sesungguhnya tanpa harus menutupinya. Oh ya, baguslah kalau begitu. Sepertinya orang yang menabrakmu jauh lebih baik dari suamimu. Bukankah begitu? Bab 10, membalas perbuatan Adi. Saat sore hari Hawa terus saja terbayang dengan ucapan Dr. Ryan yang mengatakan tentang statusnya saat ini tidak jelas. Di mana Hawa adalah seorang istri dengan status tergantung alias bukan janda, tetapi juga bukan pula sebagai istri dari seseorang karena suaminya tak pernah tahu keberadaannya sekarang. Hawa terus saja terngiang-ngiang ucapan dokter yang mengatakan bahwa Elfrow jauh lebih baik dan bertanggung jawab walau sebagai pelaku penabraknya daripada suami yang bernama Adi Wiguna tersebut. Seharusnya nama suaminya bukan Adi Wiguna, tapi lebih tepat sebagai Adi tak berguna. Dokter Ryan benar juga, Mas Adi lebih baik bernama Adi tak berguna bukan Adi Wiguna. Bahkan selama pernikahan kami hampir 1 tahun saja. Dirinya tak pernah memberikan aku nafkah lahir ataupun batin.
Aku hidup hanya dikasih makan seperti binatang peliharaan. Hawa mengusap sudut matanya yang berair, berbicara sendiri melihat pemandangan keluar ruang inap lewat jendela. Andai saja aku punya kedua orang tua, mungkin juga sekarang aku sudah jadi seorang desainer terkenal. Aku bisa melanjutkan pendidikan sesuai cita-citaku, bukan malah menjadi babu di rumah suamiku. Hawa lagi-lagi bicara seorang diri, menganggap di ruangan itu tak ada orang lain yang menguping karena memang dia sangat yakin hidup sebatang kara tak akan ada yang peduli dengan kepedihan hidupnya, selain harus berjuang sendiri demi sesuap nasi dan mempertahankan hidup. Kek, kenapa kamu harus pergi tanpa membawaku? Sekarang aku lumpuh. Apa yang harus kulakukan? Aku nggak punya siapapun di dunia ini untuk kujadikan tempat mengadu. Aku capek, Kek. Aku ingin hidup seperti orang lain yang bisa bebas sesuka hati menikmati hidup ini. Tapi sekarang, bagaimana caraku melanjutkan hidup di atas kursi roda? Bahkan sekarang kursi itu pun sudah tak ada nyawanya. Hawa menangis dengan terisak, mengeluarkan segala sesak yang tersimpan di dalam dada, meluapkan beban berat bagai batu yang begitu besar menghimpit jiwa. Aku nggak mungkin memakai kembali uang peninggalan kakek untuk membeli kursi roda elektrik yang berharga puluhan juta itu. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku nggak bisa mengandalkan diriku sendiri kalau tinggal di kontrakan dengan kursi roda biasa. Astagfirullah, kenapa hidupku semakin menderita seperti ini? Dinikahi Mas Adi hanya untuk dimanfaatkan jadi pembantu gratis keluarganya. Setelah aku lumpuh, dia malah menikah lagi dengan kekasihnya dengan membuangku tanpa diberikan kata talak. Hawa memukul-mukul dadanya sendiri, mencoba meredakan rasa yang terlalu menyesakkan dada. Dunia terasa sangat kejam bagi orang cacat seperti Hawa. Bukan hanya hinaan dan makian yang bakal diterimanya, tetapi juga akan timbul fitnah dunia silih berganti di depan mata. Hawa tidak yakin bakal mampu melewati itu semua. Semenderita itukah selama dirinya menjadi seorang istri dari lelaki bernama Adi Wiguna? Elvero membatin, tak bisa membayangkan apa saja yang dialami Hawa dengan status istri Adi. Elvero yang sejak tadi berdiri di pintu tanpa sadar meneteskan air mata, padahal lelaki itu biasanya tak akan pernah punya empati pada penderitaan orang lain. Tapi entah kenapa mendengar rintihan penderitaan yang diucapkan sama Hawa Azahra, membuat segumpal daging yang bersarang dalam dadanya terasa ikutan sakit seolah bisa merasakan apa yang Hawa alami selama ini. Sepertinya dia perempuan yang berbeda, dasar suaminya saja yang sangat bodoh. Tin, notifikasi pesan yang masuk ke ponsel Elvero tentu saja mengalihkan atensi Hawa yang sejak tadi melihat pemandangan taman rumah sakit. Gadis itu mengulas senyum dengan jejak air mata yang masih terlihat jelas di kedua pipinya. Hawa sepertinya tidak sadar kalau jejak-jejak air matanya tentu saja nampak sama Elvero. Apa kamu sejak tadi berbicara sendiri di sana? Saya baru tahu kalau pasien di kamar ini ternyata bukan hanya lumpuh, tapi juga gila. Rasa sedih yang sejak tadi menekan jiwanya, tiba-tiba saja hilang menguar lewat udara. Bahkan mata Hawa membola ketika mendengar orang yang menabraknya begitu santai mengucapkan kata kasar sebagai orang gila. Anehnya Hawa sama sekali tidak merasa tersinggung, walau ada sedikit kesal, tapi mendengar nada suara penyampaian Elvero sama sekali tidak terdengar seperti orang yang sengaja datang untuk menghinanya. Hei kau! Hawa kehilangan kata-kata mendengar kalimat pedas dari lelaki yang hanya sebagai seorang kurir ekspedisi. Hawa terlihat memejamkan mata sebelum akhirnya mengeluarkan suara lagi. Memangnya apa saja yang sudah kamu dengar? Selidik Hawa. Saya hanya mendengar kalau suamimu menikah dengan kekasihnya. Apa kamu diselingkuhi selama pernikahanmu? Elvero tidak ingin Hawa merasa semakin malu di hadapannya. Tentu saja lelaki itu tak akan mengatakan kalau dirinya telah mendengar begitu banyak keluh kesah curahan hati Hawa pada rumput yang mungkin saat ini sama sekali tidak bergoyang di taman rumah sakit saat dipandangnya. Hawa tertunduk dengan memilin jari jemarinya. Rasanya air mata itu ingin kembali luruh melewati pipi, tapi dirinya sudah merasa lelah kebanyakan menangis meratapi kepahitan hidup yang tak akan pernah berubah apabila dirinya tak berjuang sendiri. Saya nggak tahu.
Hawa memilih menjawab dengan 3 kata supaya tak ada pertanyaan lanjutan dari lelaki bernama Elfro itu. Elfro meletakkan kotak makanan di atas nakas samping berangkar Hawa. Tadi saya mengantarkan barang ke rumah orang kaya. Mereka sangat baik hati dan memberikan 2 kotak makanan. Makanlah. Sepertinya itu sangat enak. Hawa menoleh pada kotak makanan berlabel restoran mahal. Dirinya mendongak untuk melihat wajah Elfro. Tadi katanya ada 2, mana satu lagi? Bukankah kita bisa makan bersama? Saya ini juga punya perut. Tentu saja sudah saya makan di jalan. Lagian ngapain saya harus makan denganmu? Jawab Elfro dengan nada ketus. Padahal lelaki itu menyuruh Tommy sengaja membelikan makanan terbaik di restoran langganannya untuk Hawa. Dasar bos pembual ulung. Bisa-bisanya dia mengatakan itu makanan dikasih orang, padahal jelas-jelas uang perusahaan yang membayarnya. Tommy yang berada di balik tembok bagian luar ruangan itu merutuki kalimat pembual yang diucapkan atasannya. Maaf, saya kan nggak tahu. Cicit Hawa merasa tak enak hati. Makanlah sebelum dingin. Biasanya makanan di rumah sakit itu nggak enak. Itu pun kalau kamu nggak mau biar saya makan lagi. Elfro berpura-pura ingin mengambil kotak itu lagi, tapi ternyata Hawa bukannya melarang. Kalau kamu masih lapar makan saja semuanya, nanti saya pasti dapat makan jatah dari rumah sakit. Kamu pasti sudah kerja keras dari pagi, sedangkan saya hanya duduk saja di kasur ini, jadi nggak begitu lapar. Hawa bukanlah perempuan rakus yang mendengar kata makanan enak langsung lupa diri. Aku susah-susah nyuruh Tommy ngebeliin untuk dia. Masa malah ditolak? Dasar bibir gak pandai menggombal. Batin Elfro merutuki godaan yang barusan diucapkannya. Saya hanya bercanda. Kamu makanlah karena saya mau mandi dulu. Elfro meraih tas ransel yang terlihat sedikit lusuh, seolah-olah dirinya memang orang miskin yang sangat susah dan bekerja sebagai seorang kurir ekspedisi. Hawa yang melihat itu pun merasa kasihan. Rasanya sangat tidak pantas kalau dirinya menuntut kursi roda elektrik yang telah rusak akibat ditabrak Elfro setelah melihat kerasnya kehidupan lelaki itu sebagai seorang kurir pengantar barang. Tunggu! Cegah Hawa ketika Elfro sudah ingin melangkah ke arah kamar mandi yang ada di dalam ruang inap itu. Ada apa? Tanya Elfro. Tadi pagi katamu mau mengganti kursi roda saya yang rusak. Saya nggak apa-apa kok dengan kursi roda manual aja. Nanti juga akan terbiasa. Hawa tersenyum canggung. Wanita itu sudah bisa membayangkan ruangan kelas ini pasti memiliki biaya yang luar biasa mahal. Belum lagi lelaki itu harus pontang-panting mencari uang tambahan untuk membelikannya kursi roda yang baru. Saya yang sudah merusaknya pasti akan bertanggung jawab. Tapi kamu bisa sabar sampai saya bisa mengumpulkan uang, kan? Elfro berwajah memelas. Bahkan nada suaranya juga terdengar lirih seperti orang miskin yang benar-benar tidak memiliki uang. Padahal di dalam dompetnya berjejer berbagai kartu kredit yang bisa digunakan. Sebenarnya bos punya misi apa sih dekat-dekat dengan wanita lumpuh itu? Mana dia berstatus istri orang lagi? Batin Tommy yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Menunggu sang atasan dengan setia sambil duduk di bangku panjang depan ruang inap milik Hawa. Malam sudah sangat larut, Hawa meminta Elfro untuk pulang saja meninggalkannya sendirian. Tetapi lelaki itu memaksa dan mengatakan akan menunggu Hawa sebagai bentuk tanggung jawabnya. Hawa pun kehabisan kata-kata dan akhirnya memilih tidur daripada berdebat tak ada ujung. Elfro menyuruh asistennya masuk ke ruang inap Hawa setelah memastikan perempuan itu tidur dengan nyenyak. Apa yang kamu dapatkan? Tommy menyerahkan beberapa foto dan juga video tentang sosok Adi yang pergi ke sana kemari mencari keberadaan Hawa sejak pergi dari rumahnya. Ada video yang baru saja dikirimkan anak buah Tommy di lapangan, menggambarkan Adi yang saat ini sedang mabuk-mabukan sambil meracau menyebut nama Hawa dengan meminta maaf di dalam salah satu klub malam. Sepertinya dia menyesali keputusannya yang sudah menikahi perempuan bernama Feby. Dalam mabuknya malah meracau minta maaf sama Mbak Hawa. Sekarang apa yang ingin bos lakukan? Anak buah kita menunggu instruksi selanjutnya. Tommy dengan setia berdiri di hadapan sang atasan, menunggu titah selanjutnya yang harus dilakukan demi seorang wanita lumpuh
yang saat ini mungkin sedang terbuai dalam mimpi indahnya. Gunakan pengacara keluarga untuk mengatur perceraiannya supaya Hawa bisa bebas dari lelaki brengsek seperti Adi. Buat si Feby itu melihat suaminya pulang dengan perempuan lain dalam keadaan mabuk. Perintah Elvero yang langsung diangguki sama asistennya. Di tempat lain, Adi yang sudah mabuk parah karena memang tidak terbiasa menenggak minuman beralkohol, tentu saja sudah tak bisa menyadari apa yang sedang dilakukannya sekarang. Malam sudah menunjukkan jam 0:36 WIB saat seorang perempuan seksi mendatangi Adi setelah mendapatkan instruksi seorang lelaki yang memberinya tips 1 juta supaya memanjakan pria mabuk yang harus diantarkannya pulang. Anak buah Tommy sengaja mengantarkan perempuan malam itu bersama Adi ke rumah keluarga Wiguna. Tentu saja mereka merekam adegan apa saja yang terjadi selama di dalam mobil karena Adi saat ini mengira Hawalah yang sedang bersamanya. Ingat, lakukan sesuai perintah ketika pintu rumah itu sudah diketuk. Titah Robin sebelum menyerahkan uang merah 10 lembar pada sang kupu-kupu malam. Anda tenang saja, bos. Saya barusan sudah bisa berperan sebagai ibu Hawa dengan baik dan akan berubah menjadi kupu-kupu centil ketika pintu rumah itu terbuka, hehe. Si perempuan mulai menggandeng Adi menuju rumah keluarga Wiguna lalu mengetuk pintu rumah besar itu. Tok, tok, tok. Feby yang sejak tadi menunggu sang suami pulang tentu saja dengan cepat membuka pintu, karena dia yakin sudah pasti itu adalah suaminya. Ceklek, pintu terbuka, memperlihatkan Adi yang sedang bermain bibir begitu panas dengan seorang wanita tepat di depan mata kepalanya. Bahkan tangan Adi ternyata sedang berada di dalam baju perempuan malam itu. Mas Adi, bab 11, manusia tak berguna. Pintu terbuka, memperlihatkan Adi yang sedang bermain bibir begitu panas dengan seorang wanita tepat di depan mata kepalanya. Bahkan tangan Adi ternyata sedang berada di dalam baju perempuan malam itu. Tentu saja membuat darah Feby langsung naik ke atas ubun-ubun, mendidih bagai lava panas yang sedang menggelegak. Mas Adi! Feby langsung mendorong tubuh Adi hingga terhuyung ke belakang dan jatuh di lantai teras rumahnya. Plak! Dasar pelakor, kamu mau menghancurkan rumah tanggaku? Feby meradang tangannya bahkan sudah bersiap kembali untuk memberikan cap 5 jari ke pipi perempuan yang notabene hanyalah seorang perempuan malam dibayar untuk memberikan sedikit pelajaran pada wanita dengan status istri kedua dari Adi Wiguna. Namun, tentu saja dengan cepat perempuan yang berprofesi sebagai PSK itu tidak mau ditindas lagi dan membalas jauh lebih menyakitkan. Plak! Ini untuk tamparan yang saya dapatkan barusan karena sudah menuduh dengan sembarangan. Plak. Dan ini untuk tamparan pelakor yang berteriak pelakor. Jadi jangan coba-coba memprovokasi orang yang salah karena saya bisa menghabisi wajah cantikmu ini. Gina mendorong jidat Feby tanpa rasa takut sebelum akhirnya perempuan itu membalikkan tubuh lalu berjalan mendekati Adi yang masih terduduk di ubin dengan wajah linglung. Mas Adi, ayo aku bantu ke kamarmu. Ujarnya semakin membuat darah Feby memanas karena peringatannya sama sekali tidak dianggap sama wanita suaminya. Adi kembali menatap wajah Gina dengan tatapan lembut, membingkai wajah itu dengan kedua telapak tangan karena di matanya saat ini Gina adalah Hawa, istri yang telah disia-siakannya. Sayang, jangan pergi lagi. Temani aku tidur, kepalaku rasanya pusing sekali. Adi saat ini bagai anak kecil yang takut ditinggalkan ibunya di tengah keramaian. Padahal dirinya sekarang dalam keadaan mabuk dan tidak menyadari apa yang akan terjadi setelah perempuan itu masuk ke dalam kamarnya. Tentu saja, sayang. Ayo kita ke kamar. Dengan senang hati memapah tubuh Adi yang sedikit sempoyongan, walaupun masih bisa diajak bicara, tetapi lelaki itu sudah tidak mengenali siapa orang yang sedang bersamanya. Gina hanya melakukan pekerjaan sesuai perintah orang yang membayarnya. Begitu mereka berdua masuk ke dalam rumah, Feby kembali menjerit memanggil sang mertua dan membuat kehebohan sehingga semua penghuni rumah pun terbangun. Sementara Adi sudah masuk ke dalam kamar dengan perempuan menghibur dan menarik Gina ke atas kasur. Ada apa sih, Ma? Kenapa teriak-teriak tengah malam begini? Sisil masih ngantuk.
Gadis cantik berkulit kuning langsat itu memerengut kesal dengan muka bantalnya, menoleh pada sang kakak ipar yang sudah luruh di lantai sambil menangis. Abangmu benar-benar keterlaluan, Sil. Belum juga pernikahan kami genap 24 jam, dia sudah membawa perempuan lain ke rumah ini. Cerita Feby dalam isak tangisnya, tapi tidak terlalu jelas di telinga orang-orang yang baru terbangun di tengah malam. Sayang, ada apa ini? Kenapa kamu menangis di atas lantai begini? Tanya Rania membantu perempuan yang menjadi menantu keduanya itu untuk berdiri dan memeluknya erat. Mas Adi, Mas Adi bawa perempuan ke kamar kami. Feby sampai terbata-bata untuk sekedar menyampaikan apa yang barusan terjadi. Jari tangannya menunjuk ke arah pintu kamar mereka, di mana saat ini Adi sedang berusaha melucuti pakaian Gina, tetapi wanita bayaran Robin tersebut tentu saja tak ingin memberikan tubuhnya pada lelaki mabuk ini. Pelan-pelan aja Mas Adi, aku nggak akan pergi kok. Kamu yakin kita menyelesaikannya sekarang? Bagaimana dengan istri mudamu itu? Gina kembali berperan seolah-olah dirinya adalah Hawa sesuai instruksi yang dikatakan sama Robin sebelumnya. Rania langsung menggedor-gedor pintu kamar putranya yang sebelum ini merupakan kamar Adi bersama Hawa, tapi sekarang tentu saja sudah ditempati oleh perempuan kedua yang menjadi menantunya. Adi, buka pintunya! Siapa yang kamu bawa ke kamarmu itu? Buruan buka! Adi yang sudah berada di atas tubuh Gina merasa geram. Keinginannya saat ini sudah memuncak untuk menggumul istrinya di atas kasur, padahal lelaki itu sangat merindukan tubuh sang istri beberapa hari ini karena mereka tak sempat bertemu agar mamanya tak mengusik Hawa selama melakukan pemulihan di rumah sakit. Tapi gangguan malah datang di saat yang tidak tepat. Kalian berisik, diamlah! Serunya masih berusaha membuka kancing baju Gina. Adi benar-benar ingin rasanya melenyapkan orang yang sedang mengganggu kegiatan ranjangnya, tanpa ia sadari padahal wanita yang sedang bersamanya bukanlah Hawa melainkan perempuan malam bernama Gina. Adi, keluar dulu kamu, cepat! Perintah Pak Iwan karena takut jika rumahnya dijadikan tempat perzinahan sang putra. Dasar pengganggu! Gerutu Adi lalu kembali tersenyum pada wanita yang terlihat pasrah di bawah kungkungannya. Sayang, Mas nyuruh Mama pergi dulu ya. Gina hanya mengganggu saja. Dengan tubuh sempoyongan, Adi turun dari ranjang ingin memberikan pemahaman pada mamanya supaya tidak mengganggu kegiatannya. Gina yang melihat Adi turun dari ranjang dengan cepat meraih selimut tebal yang ada di sana, menyelimuti tubuhnya lalu dengan sengaja membuka seluruh pakaian dan melepaskan semua hingga tubuhnya tinggal menyisakan pakaian dalam saja. Ceklek. Apa Mama memang gak bakalan pernah membiarkanku berbahagia? Tanya Adi dengan kilat mata berwarna merah. Rumah alkohol tercium begitu jelas menguar dari mulut putranya. Iwan dan Rania tentu saja langsung saling pandang, bahkan Sisil juga ikut merasa heran dengan tingkah abangnya. Gina yang melihat semua itu mengarahkan kamera ponsel dan melakukan panggilan video dengan Robin, supaya lelaki itu bisa memastikan sendiri apa yang sedang terjadi sekarang. Plak! Dasar anak sialan! Apa yang kamu lakukan dengan perempuan murahan itu di kamar ini? Kamu lupa kalau sudah menikah dengan Feby? Rania terlihat geram, menatap sinis pada perempuan yang berpura-pura seolah ikut menjadi korban di atas ranjang. Gina menundukkan kepala dalam, lalu dengan sengaja meraih pakaian yang tadi dibukanya sendiri, memakainya kembali dengan begitu santai hingga mata Iwan pun ikut membola melihat pemandangan indah gratis wanita yang dibawa putranya pulang sebelum akhirnya ikutan turun dari ranjang. Kamera ponsel masih terus menyala melakukan video call bersama Robin, menampilkan aksi Gina yang terlihat sangat profesional dan menjiwai dramanya demi uang 1 juta. Mas Adi, Mamamu mengatai aku perempuan murahan. Aku tersinggung, Mas. Lebih baik aku pergi saja. Dasar jalang, apa yang sudah kamu lakukan dengan anakku? Hah? Pergi sekarang juga dari rumahku. Teriak Mama Rania ingin memukul Gina yang bersembunyi di punggung Adi. Cukup, Ma. Aku cinta dia. Cepat keluar karena kepalaku sakit. Aku merindukan belayan yang sesungguhnya. Jangan paksa aku nikah lagi.
Ma, aku sangat mencintai Hawa. Adi membalikkan tubuh mengusap pipi Gina yang berair karena tangisan pura-pura. Kamu jangan nangis ya, aku cinta sama kamu, Hawa. Kita akan terus bersama selamanya. Gina tersenyum menyeringai. Tapi aku nggak cinta sama kamu lagi karena keluargamu ini toksik dan hanya menjadikanku sebagai babi. Bye. Gina dengan cepat kembali meraih ponsel yang tadi diletakkannya, berlalu keluar setelah menyenggol dengan sengaja bahu Ibu Rania. Lain kali jangan mengatai perempuan pelakor kalau kamu sendiri seorang pelakor murahan, hahaha. Gina tertawa jahat sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah keluarga Adi Wiguna dengan taksi yang sudah menunggunya di tepi jalan. Keesokan harinya Hawa sudah diperbolehkan pulang sama dokter dengan membawa kursi roda manual yang sudah pasti akan menyusahkan gadis itu dalam bergerak dan juga melakukan segala hal. Elvero membantu Hawa turun dari mobil kargo berwarna biru, membopong gadis itu hingga sampai ke dalam rumah. Hawa tak bisa melakukan apa-apa kalau hanya dengan kursi roda manual seperti sekarang, sebab ruang geraknya sangat terbatas. Saya menyewa seseorang untuk membantumu sampai saya bisa mendapatkan kursi roda elektrik untukmu, ucap Elvero menjelaskan. Hawa hanya bisa tersenyum tipis diiringi anggukan kepala. Entah serepot apa orang yang nanti tinggal bersamanya. Hawa tak bisa membayangkan hingga lagi-lagi membuat hati wanita itu menjadi sedih karena tak mampu lagi berdiri di atas kaki sendiri. Sebenarnya perempuan yang disewa Elvero tak lain adalah karyawannya sendiri yang memiliki fisik kuat karena juga seorang perempuan yang memiliki ilmu bela diri bernama Dewi. Perempuan itu sedang berusaha mengumpulkan uang karena baru saja bercerai dengan suaminya dan mereka memperebutkan hak asuh anak dan Elvero menjanjikan Dewi akan memenangkan kasusnya. Apalagi anak mereka masih berusia di bawah umur yang pasti harus ikut sama ibunya. Elvero pun sangat yakin kalau antara Hawa dan Dewi pasti bisa cocok tinggal serumah. Apalagi mereka sama-sama merupakan perempuan diselingkuhi suami dan merasakan sakit yang sama dengan cara berbeda. Dewi pun pindah dari kontrakan kecilnya bersama seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Menerima pekerjaan agar dirinya tak lagi menitipkan sang putri pada orang lain selama bekerja. Dewi dianggap dipindah tugaskan oleh bosnya ke tempat lain. Kalau kamu masih ada pekerjaan, saya nggak apa-apa kok sendirian. Kata Hawa merasa tak enak hati tinggal di rumah bersama laki-laki lain yang tak memiliki hubungan apapun dengannya. Kamu tenang saja, saya sudah lapor sama Pak RT agar tidak menimbulkan fitnah setiap kali datang ke sini. Pak Budi dan juga tetanggamu bernama Ibu Roro juga sudah kenal. Jadi tenang saja. Hawa lagi-lagi hanya mampu mengangguk patuh karena tidak tahu apa yang harus diucapkannya pada lelaki di hadapannya saat ini. Seorang penabrak yang sedang berusaha bertanggung jawab pada korban kecelakaan atas kelalaiannya sendiri. Elvero si pelaku terkadang sering tertawa sendiri ketika sedang berada di balik meja atas apa yang dilakukannya saat ini. Nanti setelah makan siang, asisten rumah tangga itu akan datang ke sini bersama putranya. Jadi kamu nggak apa-apa kan kalau orang yang aku sewa memiliki seorang anak? Elvero menatap gadis yang sudah duduk di atas ranjang saat ini. Hawa kembali mengangguk. Setuju saja semua yang dikatakan Elvero karena memang gadis itu bingung harus berkata apa. Kamu membutuhkan sesuatu sekarang? Tanya Elvero lagi. Hawa merasa bingung untuk menyampaikan keinginannya karena sekarang kantong kemihnya terasa mulai penuh. Saya mau ke kamar mandi, tapi kan gak mungkin kamu yang menggendongku. Lirih gadis itu. Wajah Elvero berubah merah merona, merasa ikut malu sendiri membayangkan sesuatu yang seharusnya tak ada dalam kepala. Kamu tunggu di sini sebentar, saya akan kembali. Kata Elvero yang langsung pergi tanpa memikirkan perempuan yang sudah sangat kebelet di atas ranjang. Hawa mulai meringis, menahan sesuatu yang seharusnya segera dikeluarkan. Gadis itu tak mungkin mengompol di atas tempat tidur, kan? Dengan susah payah, Hawa mencoba menurunkan kedua kakinya ke bawah, tapi yang bergerak hanyalah sedikit jari-jari kakinya saja, merasa menjadi manusia yang benar-benar tak berguna saat ini tanpa bantuan orang lain. Ya Allah, tolong aku.
Air mata gadis itu kembali membasahi kedua pipi. Menangis sejadi-jadinya karena keadaan yang membuatnya begitu terasa memilukan. Entah kenapa cobaan hidupnya terasa semakin berat. Ingin mati, tapi dirinya belum memiliki amalan yang bisa membuatnya masuk surga, tapi mempertahankan kehidupan seperti ini membuatnya hampir merasa putus asa. Assalamualaikum. Kedua mata Hawa sontak saja terbelalak mendengar suara orang yang sangat dikenalnya. Gak mungkin itu suaranya. Bab 12, dibantu Elvero diam-diam. Assalamualaikum. Kedua mata Hawa sontak saja terbelalak mendengar suara orang yang sangat dikenalnya. Gak mungkin itu suaranya, kan? Wanita itu menelan ludah, membayangkan bertemu dengan adik-adik saja tubuhnya seakan bereaksi secara berlebihan. Dari mana perempuan itu tahu tempat tinggal barunya? Dada Hawa terus berdebar tak karuan. Apa benar yang datang itu Sisil sang adik ipar? Sebelumnya Dokter Rian sudah berjanji kalau tempat tinggalnya sekarang tidak akan ditemukan dengan mudah oleh manusia yang paling tidak ingin ditemuinya. Siapa lagi kalau bukan keluarga besar Wiguna? Di mana Mbak Hawanya ya, Pak? Kenapa nggak ada jawaban? Tanya wanita yang masuk ke dalam rumah dan suaranya mampu didengar oleh Hawa dari dalam kamar. Ada di dalam kamu. Kamu urus dia cepat. Tadinya saya mau minta tolong sama tetangga, tapi kamu sudah datang. Saya tunggu di sini. Titah Elvero menunjuk kamar yang ditempati Hawa. Sementara itu, Hawa sudah berkeringat dingin. Ingin rasanya dia bangkit dan kabur lewat pintu belakang, tapi kakinya sungguh tak mampu digerakkan. Bagaimanapun juga dirinya juga berusaha agar tak lagi bersua dengan keluarga mantan suaminya, tapi kenapa takdir malah mengantarkan gadis itu ke sini? Apa jangan-jangan Elvero mengenal Sisil? Ya Allah, haruskah seperti ini takdirku? Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga Wiguna. Aku mohonnya Allah. Sebaik doa dilangitkan Hawa dengan sepasang telapak tangan menutup wajahnya. Posisinya masih sama ketika Elvero tadi membopongnya dan mendudukkan wanita itu dengan bersandar di kepala ranjang. Seorang wanita kini berdiri di ambang pintu, menatap Hawa keheranan. Kenapa wanita itu menutupi wajahnya? Apakah tubuhnya saat ini ada yang terasa sakit? Itulah pertanyaan yang menggantung di kepala wanita bertubuh tegap dan tinggi itu. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu, Mbak Hawa? Tanya si wanita dengan tatapan masih dengan kebingungan. Dek, Hawa merasa suara itu berada di dekatnya. Dengan tangan bergetar dirinya membuka telapak tangan yang menutupi wajah cantik berbentuk oval dengan sepasang mata bulat Mbak Ena Mei dan hidung bangir, plus bibir mungil dengan warna merah ceri alami. Dewi tersenyum ramah melihat wajah ketakutan perempuan yang akan menjadi majikannya, sementara Hawa sesaat mengerjapkan mata berulang kali demi memastikan penglihatannya. Orang yang bicara dengannya ternyata bukan Sisil, tetapi suara mereka kenapa persis sama. Maaf Mbak, ini siapa, ya? Tanya Hawa gugup dengan perasaan lega dan hati yang tenang menatap ke arah perempuan yang juga sedang tersenyum padanya. Nama saya Dewi, saya yang dipekerjakan sama Pak Elvero untuk merawat Mbak Hawa di sini. Mari saya bantu, kata Pak Elvero tadi. Mbak Hawa mau ke kamar mandi segera. Kalau gitu kita pakai kursi rodanya dulu ya, Mbak. Kata Dewi begitu ramah dan bersahabat. Hawa menarik nafas lega. Senyum pun mengembang cantik di bibirnya yang dihiasi gigi gingsul. Hanya mengangguk setuju karena Hawa masih linglung dengan kondisinya sekarang sampai tak bisa berkata-kata. Dengan sigap Dewi mengangkat tubuh mungil dan ringkih Hawa ke atas kursi roda. Mbak Dewi, kok bisa kuat gendong saya? Saya berat loh, Mbak. Pekik Hawa yang terkejut karena tubuhnya sudah melayang saja dalam gendongan wanita bertubuh kokoh tetapi memiliki tutur kata yang sangat lembut. Berat badan Mbak Hawa itu cuma setara dengan sekarung beras buat saya, hehehe. Ayo pegangan sama pundak saya, Mbak. Dewi memberikan instruksinya yang langsung diikuti sama Hawa. Hap, sekejap tubuh itu sudah berpindah ke atas kursi roda. Padahal Hawa sama sekali tidak menyangka jika orang yang akan menjadi asisten rumah tangga dicarikan Elvero itu sangatlah kuat dan hebat. Nah sudah, maaf,
Apa saat saya mengangkat tubuh Mbak Hawa tadi ada yang terasa sakit? Tanya Dewi memastikan. Dewi hanya tak ingin jika hari pertama dirinya bekerja di tempat yang berbeda, tidak sampai membuat calon majikannya merasa tak nyaman. Bukankah sebagai pelayan lebih baik berterus terang dan juga bertanya tentang kekurangannya? Dewi hanya ingin membuat wanita lumpuh itu merasa nyaman dan betah mempekerjakannya. Hawa tersenyum hangat. Wanita ini sungguh perhatian dengannya. Ketulusan itu terpancar dengan jelas di mata Dewi, bukan hanya sekedar bekerja, tapi wanita itu benar-benar melakukannya dengan hati. Aman, Mbak. Alhamdulillah. Gak ada yang terasa sakit kok. Yuk tolongin saya ke kamar mandi. Udah kebelet banget ini. Ajak Hawa dengan senyum yang masih setia menghiasi wajahnya. Dewi menganggukkan kepala, membantu perempuan lumpuh itu supaya cepat menyelesaikan urusannya ke kamar mandi. Tentu saja dirinya harus tepat bekerja secara profesional walaupun hanya sebagai pelayan saat ini. Toh gaji dari Elvero malah terasa berlipat ganda karena lelaki yang menjadi CEO di tempatnya bekerja bersedia membantu untuk mengurus perceraiannya bersama sang suami yang sesaat lagi bakal menjadi mantan. Dewi tentu saja sangat berterima kasih pada atasannya itu. Karena sebagai orang yang sudah terusir dari rumah suami yang malah menjadikan pelakor sebagai pemenang dalam rumah tangganya, tentu saja Dewi saat ini tidak memiliki apa-apa selain harta yang paling berharga adalah buah hatinya yang masih berusia 4 tahun. Beberapa menit kemudian Hawa memanggil Dewi karena perempuan itu sudah selesai dengan urusannya mengeluarkan semua isi kantong kemih yang terasa sesak dan hampir membuatnya ingin ngompol di atas kasur. Sungguh hal itu akan terasa sangat memalukan sekali kalau sampai semuanya terjadi. Mbak Hawa ingin kembali beristirahat di atas ranjang atau duduk di atas kursi roda saja? Pak Elvero sedang ada di ruang tamu bersama anak saya. Maaf ya Mbak Hawa, saya kerja di sini membawa seorang balita. Dewi tertunduk saat menyampaikan kondisinya sekarang yang datang membawa seorang balita. Wanita itu agak ragu apakah Hawa akan menerimanya ataukah akan menolaknya bekerja di rumah ini. Waktu itu Dewi merasa mendapatkan angin segar ketika ditawarkan pekerjaan jadi seorang pelayan perempuan lumpuh oleh asisten Elvero. Bahkan wanita itu tanpa ragu langsung setuju begitu saja tanpa bertanya berapa gaji yang akan diterimanya. Saya malah senang kalau Mbak Dewi membawa anak ke sini. Berarti nanti rumah kita akan ada suara balita yang bisa menghidupkan suasana. Saya bahkan belum punya anak walau sudah menikah hampir setahun lamanya. Lirih Hawa memperlihatkan wajah sendu seperti hatinya yang sekarang kembali pilu. Dewi sudah mengetahui kalau saat ini Hawa sengaja pergi meninggalkan rumah suaminya karena lelaki itu menikah lagi dengan kekasih gelapnya, alias selingkuhannya. Jadi Elvero menganggap kehidupan Dewi dan Hawa bisa akan menguatkan antara satu dan lainnya karena mereka sama-sama memiliki problematika rumah tangga akibat perselingkuhan suaminya. Sementara balita yang baru berumur 4 tahun itu kini sedang tidur di sofa ruang tamu ditemani Elvero untuk menjaganya sampai urusan Hawa di kamar mandi selesai. Ais, sepertinya aku terjebak sama penyamaranku sendiri. Mulai dari kurir gadungan dan sekarang jadi penjaga bocah tidur. Dunia ini memang panggung sandiwara termasuk aku sendiri ikutan melakoninya. Hei bocah, suatu hari nanti kamu harus membanggakan ibumu ya. Jangan sampai apa yang aku lakukan saat ini jadi sia-sia. Seorang CEO tampan mendadak jadi pengasuh balita. Baru ini terjadi di keluarga besar Alfarizi. Catat dalam mimpimu ya. Elvero kini duduk dekat anaknya Dewi yang masih tertidur pulas. Hanya mampu bicara pelan dan merenungi kisah hidupnya. Drama penyamaran yang berakhir menjadi penjaga balita tidur. Bukankah seharusnya yang terjadi itu seorang pangeran menunggu seorang putri tidur? Sang putri akan terbangun setelah mendapatkan ciuman dari si pangeran. Tapi kenapa si kurir gadungan malah menjaga anak pelayan? Elvero kini merenungi rencana berikutnya. Hari ini pengacara keluarganya akan mengurus perceraian Hawa dengan Adi. Tas yang berisikan dompet dan ponsel milik Hawa. Ternyata juga terdapat buku nikah wanita itu. Sungguh kebetulan yang sangat luar biasa dialami wanita si calon janda. Bahkan Tuhan pun seakan mengatur segalanya jadi mudah. Tangannya kini sibuk mengetik sesuatu untuk memerintahkan Tommy melakukan hal lain. Kali ini menyuruh sang asisten untuk mengurus pengobatan Hawa ke luar negeri.
Tidak lupa pria itu pun menyiapkan skenario kebohongan baru agar Hawa mau dibawa ke luar negeri tanpa curiga tentang jati dirinya. Sementara Tommy yang mendapat tugas di seberang sana hanya bisa mengurut dada. Ingin misuh-misuh tapi sangat sayang dengan gaji 2 digit yang selama ini selalu hadir di rekeningnya tiap awal bulan yang selalu dinantikan. Belum lagi bonus besar akan menunggu dengan binar kala tugas yang dikerjakan memuaskan sang atasan. Duh Gusti, ini si bos kok ya kebangetan. Belum kelar urusan cerai Mbak Hawa sudah nyuruh ngurus rumah sakit di luar lagi. Paspor aja sih Mbak Hawa nggak punya, berarti harus ngurus ini dulu dong. Belum lagi kerjaan yang udah kayak anak gunung Krakatau tingginya. Pria tampan itu sepertinya sedang bicara pada angin yang lewat, menggerutu pada sang bos mumpung orangnya tak bisa mendengar. Huuf, ini apa lagi? Drama terbaru hanya karena seorang wanita yang akan dicerai suaminya. Apa zaman sekarang istri orang itu jauh lebih menawan? Benar-benar drama king kali ini si bos. Ampun, kenapa gak nyari yang gadis bersegel ting-ting sih? Cerocos Tommy sendirian berteman angin dingin dari AC ruang kerjanya. Pria itu ingin sekali menarik kecak demi melampiaskan kekesalannya. Namun itu hanya ada dalam angannya saja. Kembali saja dirinya sudah sangat lama karena beberapa waktu terakhir ini tak ada perjalanan bisnis ke sana. Baiklah. Hal pertama yang harus aku hubungi adalah Bang Gautam Utapa, pengacara nyentrik yang selalu tampil glamor dan pamer harta. Kok bisa sih sekaya itu orangnya? Setelah itu kelar baru langsung urus paspor, visa, dan rumah sakit. Yup itu dulu, ujarnya dengan penuh semangat mengatur waktu dengan tepat apa yang mesti diutamakan terlebih dahulu. Tommy langsung melakukan panggilan pada Bang Gautam. Sementara di sebuah kantor firma hukum yang terlihat mentereng dengan warna cerahnya, pria berperut buncit dengan pakaian perlente berbau mahal langsung menerima panggilan dari Tommy. Ya Tom, ada apa? Pengacara itu bertanya lugas tanpa basa-basi. Sebagai seorang pengacara kondang, dirinya sudah terbiasa menangani kasus-kasus yang sedang dialami para orang berdasi dan juga para wanita sosialita. Kali ini Gautam sangat yakin sudah terjadi sesuatu pada salah seorang anggota keluarga Alfarizi, makanya lelaki itu tiba-tiba saja dihubungi sang asisten dari CEO perusahaan Alfarizi. Bos menyuruh saya menghubungi Anda. Beliau minta tolong sama Anda untuk mengurus percer. Belum selesai Tommy berkata, Gautam sudah memotongnya dengan suara khas dan logat Batak yang sangat kental. Terkadang Tommy ikut merasa bingung, kenapa orang Batak banyak yang jadi pengacara hebat di bumi pertiwi ini? Kapan si Elfro itu nikah? Kenapa pula aku tak diundangnya? Sudah hebatnya bos kau itu rupanya. Berani kali itu bocah amis tak hormati aku. Giliran mau cerai aja, aku yang disuruhnya repot. Macam mana pula ini, bah? Tommy menjauhkan ponsel dari telinganya yang mendadak berdenging. Inilah malasnya asisten itu kalau sudah berbicara dengan si Gautam. Belum lagi selesai perkataan orang, tapi sangat suka sekali memotong dan membuat kesimpulan sendiri. Sabar bang, bukan begitu ceritanya. Bos Elfro sampai sekarang masih setia membujang dan juga tetap menjaga keperjagaannya. Masih perjaka apa enggak ya, Bang? Tommy tiba-tiba saja ingin tertawa saat mengingat pertanyaan tak bermutu keluar dari mulutnya. Sorry kebablasan saya, Bang. Maksud saya bukan mau mengurus surat cerainya bos Elfro, tapi mengurus perceraian seorang wanita cantik bernama Hawa Azahra. Wanita yang kemarin tanpa sengaja ditabrak sama bos. Gini loh ceritanya, Bang. Tommy dengan lugas bicara panjang lebar mengenai kronologi kejadian. Kali ini Gautam mendengarkan dengan serius agar bisa menyimpulkan apa langkah yang mesti dilakukan selanjutnya. Sebagai pengacara keluarga Alfarizi dari zaman kakeknya Elfro, tentu saja dia sudah paham dengan keinginan kliennya. Bocah tembok Cina itu macam mana pula harus sampai ngurusin bini orang? Macam tak punya kerja saja ku dengar, selalu saja semaunya sendiri. Ya sudahlah, kau antar semua berkasnya ke kantor sekarang juga, Tom. Titah Pak Gautam lalu tanpa permisi langsung memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak, seperti orang tak beradab. Sesaat Tommy tersenyum lebar. Satu urusan telah selesai.
walaupun menyisakan telinganya yang masih terasa berdenging. Mampus kau, Adi. Kalau bos yang udah jadi pagar betisnya Mbak Hawa mah, kelar lo. Siapa yang gak kenal Bang Kasem? Urusan pengadilan mah kecil buat dia. Apa jangan-jangan si bos malah jodoh sama Mbak Hawa? Mbak Hawa biarpun janda tapi kece badayu orangnya. Lagian bukannya janda selalu di depan sekarang ini. Hahaha. Next waktunya mengurus paspor. Tommy menjentikkan jarinya. Seolah satu pekerjaan penting selesai sangat membuatnya bahagia. Bahkan tanpa ia sadari kalau di depan pintu saat ini ada seorang wanita cantik dengan sepatu hak tinggi sedang terdiam setelah menguping dari tadi ocehan dan telepon antara Tommy dan Bang Gafam. Fam, Tommy, katakan siapa Hawa? Kenapa Al begitu ngotot ingin membantunya bercerai? Bab 13, Kedatangan Laluna. Fam, Tommy, katakan siapa Hawa? Kenapa Al begitu ngotot ingin membantunya bercerai? Tommy menelan ludah saat melihat siapa perempuan cantik dengan tubuh tinggi berkulit putih, bermata bulat yang sedang menatap ke arahnya dengan pandangan curiga. Itu bukan urusanmu. Ngapain kamu datang ke sini padahal nggak ada yang mengundangmu? Lagian apapun yang dilakukan sama bos Elvero nggak ada urusannya denganmu. Emangnya kamu ini siapa? Sinis Tommy menanggapi pertanyaan perempuan cantik yang tak lain adalah mantan kekasih Elvero yang 4 tahun ini tak pernah lagi muncul setelah mereka putus karena kasus perselingkuhan. Perempuan ini juga yang membuat Elvero merasa sulit untuk menerima wanita lain di hatinya, bukan karena masih cinta, tetapi akibat rasa trauma untuk memulai hubungan baru. Laluna dipergoki sama Elvero check-in di salah satu hotel ternama sebelum perempuan itu ingin pergi mengikuti salah satu ajang fashion show internasional di kota Paris, Prancis. Bagaimanapun juga aku ini adalah perempuan yang sudah dijodohkan nenek dengan Elvero. Aku ini kan... Laluna mendadak bingung untuk mengatakan siapa dirinya di mata Elvero saat ini. Hahaha, Nenek Azura Alfarizi mengakuimu sebagai calon cucu menantu karena dia nggak tahu bagaimana kronologis putusnya kamu dengan bos Elvero. Apa perlu aku kasih tahu sekarang sama Nenek Azura tentang perselingkuhanmu waktu itu? Tommy menaikkan sebelah alis matanya merasa senang bisa membuat perempuan itu bungkam saat ini juga. Elvero sangat menyayangi Nenek Azura dan aku yakin dia nggak akan pernah berani mengatakan yang sesungguhnya kalau hubunganku putus sama Elvero bukan karena orang ketiga, tapi karena aku ingin menjadi seorang perempuan yang pantas berdiri di samping Elvero. Aku hanya ingin mengejar karir ke Paris. Jadi kamu jangan pernah bermimpi untuk menghambat langkahku kembali pada Elvero. Camkan itu. Laluna bahkan dengan berani menantang Tommy, padahal jelas-jelas dirinya yang sudah melakukan kesalahan hingga hubungannya bersama Elvero putus di tengah jalan. Elvero sempat menjadi down saat mengetahui kalau Laluna selama ini hanya memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya. Tetapi wanita itu juga membutuhkan pelampiasan dan juga kepuasan nafsu dunia bersama pria lain. Elvero berjanji di dalam hati sampai mati tak akan pernah memberikan maaf pada mantan kekasihnya itu. Tapi Laluna yang tebal muka sepertinya sudah tak punya malu ingin kembali menaklukkan hati sang mantan kekasih. Daripada kamu menghabiskan waktu berada di kantor ini berlama-lama karena Elvero nggak ada, lebih baik kamu nyadari ruanganku. Kamu pasti tahu kan di mana pintu keluarnya. Hus-hus. Usir Tommy begitu santai seolah tanpa dosa mengibaskan tangan seperti seseorang yang sedang mengusir ayam. Kau! Wanita itu terlihat merasa sakit hati mendengar perkataan Tommy barusan. Bisa-bisanya asisten pribadi itu mengusirnya begitu saja. Padahal jelas-jelas dia adalah seorang model ternama bahkan wajahnya sekarang seringkali warawiri baik di media televisi maupun di media sosial. Tapi kenapa Tommy yang hanya seorang asisten pribadi berani memperlakukannya sangat rendah? Aku pastikan kamu adalah orang pertama yang akan aku pecat jika sudah menjadi seorang Nyonya Elvero Alfarizi. Cih, dalam mimpimu. Ledek Tommy benar-benar tak habis pikir pada perempuan cantik tak tahu malu di hadapannya saat ini. Pria yang baru saja merasa senang karena salah satu perintah atasannya telah selesai tadi,
Mendadak bad mood saat Laluna sempat menguping pembicaraannya bersama sang pengacara sejak tadi. Dasar perempuan gak punya malu. Apa jangan-jangan otakmu sekarang udah berpindah ke pantat? Tommy lagi-lagi merendahkan tanpa merasa terintimidasi sama sekali. Kamu sengaja mengusirku padahal aku datang ke sini atas undangan ke Alia sendiri. Kita lihat saja nanti apakah kamu masih berani menyuruhku pergi setelah aku bertemu dengan Kak Alia. Ingat ya Tommy, penghinaanmu ini akan selalu kuingat sampai mati. Laluna yang tebal muka berjalan ke arah kursi sofa yang ada di ruangan kerja Tommy, duduk dengan wajah angkuh dan kaki yang saling bersilangan. Baru saja perempuan cantik itu mengeluarkan ponsel dari tas selempang branded miliknya. Tiba-tiba saja langkah kaki yang menggunakan high heel secara beraturan terdengar semakin mendekati pintu ruang kerja Tommy. Tok, 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 ceklek. Kebiasaan Alia masuk ke ruangan Tommy ataupun ke ruangan Elfrow. Selalu mengetuk pintu tapi akan langsung membukanya tanpa disuruh masuk.